Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Herawati dari Prodi HES-C semester 3 dengan NIM C9221983. Saya di sini akan mempresentasikan tugas filsafat hukum ekonomi syariah saya dengan judul Sumber, Metode, dan Teori Hukum Islam Kelas. Sumber hukum Islam. Hukum Islam merupakan kumpulan dari ajaran agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang larangan dan perintah. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran secara etimologi memiliki makna wahyu, yang berarti isyarat yang cepat, bisikan dalam hati dan ilham. Surat, tulisan, dan apapun yang disampaikan ke orang lain dengan maksud dan tujuan untuk diketahui. Wahyu berarti pengetahuan yang ada dalam diri manusia dan diyakini bahwa pengetahuan itu bersumber dari Allah, baik melalui perantara maupun tidak melalui perantara. Secara umum, hukum dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Hukum akidah yaitu hukum yang berhubungan dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum akhlak, yaitu hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Yang ketiga, hukum syariah, yaitu hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Allah dalam bidang ibadah dan muamalah. Sumber hukum yang kedua yaitu sunnah. Sunnah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada kata kerja sannah, yasunnu sunnatan, yang mempunyai arti jalan yang sering dilewati, adat istiadat, kebiasaan atau tradisi. Secara bahasa, kata sunnah mempunyai makna sesuatu yang sering dilakukan sejak dan telah mapan. Menurut muhadisin, sunnah memiliki makna informasi dari Nabi baik berupa perkataan, perilaku, maupun sikap Nabi baik sebelum maupun sesudah Nabi diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Menurut Al-Ghazali, ijma' yaitu kesepakatan antar umat Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama. Abdul Wahab Khalaf berpendapat ijma' adalah kesepakatan mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad terhadap hukum syara suatu perkara yang tidak terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ijma' sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu ijma' sarih atau ijma' qat'i. Ijma' ini berarti ijma' yang menampilkan pendapat para ulama secara jelas dan terbuka melalui perkataannya ataupun perbuatan. Hukum yang ditetapkan melalui ijma' sarih ini berketetapan qat'i sehingga umat muslim harus mengikutinya. Yang kedua, ijma' sukuti atau ijma' zanni, yang berarti sebagian mujtahid mengemukakan pendapatnya mengenai hukum suatu perkara atau peristiwa melalui perkataan ataupun perbuatan. Sementara di sisi lain, sebagian mujtahid tidak memberikan tanggapan apakah mereka menerima atau tidak. Hukum yang ditetapkan melalui ijma' sukuti ini mempunyai sifat yang tidak mengikat. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Qiyas mempunyai arti langkah-langkah untuk menetapkan hukum yang perkaranya atau kasusnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara menyamakan dengan perkara yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dikarenakan terdapat persamaan ilat hukum. Contoh dari qiyas yaitu penentuan hukum haram untuk alkohol dikarenakan memiliki kesamaan dengan khamr. Metode hukum Islam. Dalam memutuskan suatu kejadian yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ulama akan melakukan penggalian hukum agar dapat menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan hukum Islam. Dalam menggali hukum, ulama menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan tekstual dan kontekstual. Metode yang pertama yaitu metode induktif. Metode ini diperkenalkan pertama kalinya oleh aliran mutakalimin yang menetapkan kaidah hukum umum serta diperlihatkan oleh nas dan akal, tanpa terikat dengan hukum-hukum furu'. Langkah-langkah dari metode induktif menurut aliran mutakalimin yaitu 1. Dalam memutuskan kaidah-kaidah usul menggunakan penyandaran pada aspek bahasa, sehingga metode aliran ini terlihat kurang atau tidak menyentuh hukum furu'.
Yang kedua, prinsip-prinsip dasar dari metode ini adalah dasar logamantik serta teori konklusi yang banyak digunakan oleh aliran mutakalimin. Yang ketiga, penggunaan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam nas lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual, serta relatif lebih sedikit dalam menggunakan pendekatan kontekstual. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif ini pertama kali diperkenalkan oleh aliran rasionalis. Dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum menggunakan penalaran akal serta selalu terikat dengan masalah-masalah furu'. Apabila ada kaidah hukum yang bertentangan dengan hukum furu', maka mereka akan menyandarkan pendapatnya pada imam mereka. Ulama yang mengikuti metode ini yaitu Imam Abu Hanafi beserta murid-muridnya. Langkah-langkah dari metode deduktif menurut aliran rasionalis yaitu 1. Dalam merumuskan kaidah usul menyesuaikan dengan masalah-masalah furu', lebih menyentuh fiqh, aktual, dan realistis. 2. Prinsip-prinsipnya berdasar pada logika serta analogi rasional. Yang ketiga, menggunakan dalil-dalil hukum yang terdapat di nas yang dipahami menggunakan pendekatan kontekstual, kecuali dalil-dalil yang memang sudah jelas arti dan maknanya. Yang ketiga yaitu metode campuran, induktif-deduktif, atau konvergensi. Di dalam suatu perkara tertentu dapat menggunakan metode induktif, namun dalam perkara lain menggunakan metode deduktif. Penggunaan dua metode secara bersamaan bergantung pada adanya ilat hukum yang berimplikasi kepada perubahan hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Teori hukum Islam. Teori-teori ini dikemukakan oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan kepentingan tentang diberlakukannya hukum Islam di Indonesia. 1. Teori ajaran Islam sebagai penataan hukum. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa setiap umat Islam harus mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan hukum selain hukum yang berasal dari Allah. Yang kedua, teori penerimaan otoritas hukum. Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibbs dalam bukunya yang berjudul The Modern Strength of Islam, yang berpendapat bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk patuh dan tunduk pada hukum agama yang dianutnya. Dengan begitu, bagi umat Islam ada kewajiban untuk selalu menjalankan hukum Islam atau syariat Islam. Teori yang ketiga yaitu teori recepti in complexio. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Mr. Ludwig William Christian van den Burg. Beliau berpendapat bahwa setiap umat Islam berlaku penuh hukum Islam karena ia telah meyakini agama Islam meskipun dalam penerapannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori yang keempat yaitu teori recepti. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Profesor Christian Snodgrass, lalu dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Terhar. Snodgrass berpendapat bahwa rakyat pribumi pada awalnya menggunakan hukum adat, lalu hukum Islam akan dipergunakan setelah norma hukum Islam diterima oleh masyarakat hukum adat. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Vollenhoven dan Terhar demi kepentingan munculnya gerakan pan-Islamisme di Indonesia dan untuk memperkokoh cengkraman penjajahan di Indonesia saat itu. Teori yang kelima, teori recepti exit. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Hazairin yang menentang teori resepti yang dikemukakan oleh Snodgrass. Hazairin berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari hukum lainnya, seperti yang dihubungkannya dengan sumber dan metode hukum Islam. Lalu saat Indonesia berada pada masa kemerdekaan, hukum Islam mewarnai sistem hukum Indonesia serta tatanan kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Teori yang keenam, sekaligus teori yang terakhir, yaitu teori recepti al contrario. Teori ini merupakan hasil pengembangan dari teori recepti exit. Dalam teori ini, Sayuti Talib
berpendapat melalui tulisannya yang berjudul Recepti Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Penelitiannya tentang perkawinan dan harta waris dapat disimpulkan melalui beberapa poin sebagai berikut. 1. Untuk orang Islam, maka berlaku hukum Islam. Yang kedua, hukum Islam berlaku sesuai dengan hukum moral dan batin umat Islam. Yang ketiga, hukum adat berlaku apabila tidak terjadi pertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan uraian di atas, Sayuti Talib beserta Hazairin berpendapat bahwa teori yang dikemukakan oleh Snugg-Hockrayan adalah teori iblis. Hal ini dikarenakan bukan berasal dari kemauan hukum Islam atau syariat dan akal sehat. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam sendiri dan tidak tunduk pada hukum adat. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.